anak-anak. Selamat siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, Ibu harapkan anak-anak di sini masih tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk dapat mengikuti pembelajaran di hari ini. Meskipun sampai detik ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 sehingga kita masih harus melaksanakan pembelajaran dari rumah secara daring. Ibu pasti tahu dan mengerti jika anak-anak pasti merasa jenuh dan bosan karena sudah terlalu lama kita berada di rumah dan harus belajar di rumah. Namun lepas dari itu semua, kalian harus tetap semangat dalam belajar dan menuntut ilmu serta jangan malas untuk belajar. Baik anak-anak, dan ibu juga tidak lupa pula selalu mengingatkan kepada kalian untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang diatur oleh pemerintah seperti memakai masker ketika keluar rumah, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Dan juga jangan keluar rumah apabila tidak ada hal yang memang sangat mendesak. Akan lebih baik jika anak-anak tetap berada di rumah. Mengerti? Ya, Bu. Baik, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada siang hari ini? Siap. Semangat yang luar biasa. Dan ibu harapkan kalian tetap semangat dalam belajar karena meskipun kalian masih tetap belajar di rumah, namun pembelajaran itu dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dalam kondisi apapun. Karena Bapak Ibu guru pasti sudah menyiapkan hal-hal yang baik untuk mendukung belajar kalian di rumah agar kalian tetap dapat bisa mendapatkan ilmu secara maksimal meskipun secara daring, meskipun Bapak Ibu guru tidak bisa membimbing kalian secara penuh untuk belajar seperti di sekolah. Baik, sebelum lebih jauh, hendaknya kita bisa berdoa terlebih dahulu sebelum mulai pembelajaran. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada siang hari ini kita akan belajar tentang apa kira-kira? Jaga organ nano reproduksi. Kita akan belajar tentang sistem reproduksi manusia, di mana materi ini berada di KD 3.1 dan 4.1. Kegiatan pada 3.1 yakni menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Nah, kegiatan 4.1 yakni menyajikan hasil penelusuran informasi dan berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan pada organ reproduksi manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini diantaranya yang pertama, mengetahui organ-organ reproduksi manusia yang terdiri dari organ reproduksi laki-laki dan organ reproduksi perempuan. Kemudian, mengetahui gangguan-gangguan apa saja yang ada pada organ reproduksi, dan yang ketiga yakni mengetahui bagaimana cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Apakah bisa dimengerti? Ya, Bu. Ibu harapkan semua tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini dapat tercapai dengan maksimal dan kalian bisa mendapatkan materi dan ilmu yang cukup dari Ibu. Baik anak-anak, tadi kan Ibu sudah bilang bahwa kita pada hari ini akan belajar tentang sistem reproduksi manusia. Namun sebelum Ibu masuk lebih dalam ke materi, Ibu ingin menggali pemahaman awal kalian terlebih dahulu terkait tentang materi sistem reproduksi manusia. Ketika Ibu menyebutkan sistem reproduksi manusia, menurut apa yang ada di pikiran? Apa yang ada di pikiran kalian? Yang kalian pikirkan ketika mendengar sistem reproduksi manusia itu apa kira-kira? Coba ada yang bisa menjawab, silahkan. Organ ya, Bu. Ya, lalu apa lagi kira-kira? Nggak tahu, Bu. Jadi ketika kita berbicara tentang sistem reproduksi manusia, maka yang akan kita pelajari itu termasuk benar tadi yang dibilang oleh Leli, yakni kita akan belajar tentang organ. Organ apa? Organ reproduksi manusia. Nah, anak-anak juga pasti tahu ya, organ-organ reproduksi itu sudah terdiri dari apa saja sih? Pasti sudah tahu. Dan
Ibu rasa materi ini memang cukup menarik karena apa? Karena yang akan kita bahas adalah hal-hal yang ada pada diri kita sendiri, hal-hal yang memang kita miliki sendiri dan kita tahu apa-apa saja itu. Dan materi sistem reproduksi ini sangat penting diketahui oleh kalian, apalagi anak-anak di usia seperti kalian yang sudah masuk pada masa pubertas, di mana anak-anak yang sudah masuk pada masa pubertas harus lebih ekstra menjaga dan berhati-hati, terutama untuk menjaga sistem organ-organ reproduksi. Kalian harus tahu organ-organ apa dan bagian-bagian tubuh yang mana yang boleh dan tidak boleh diperlihatkan dan dipertunjukkan kepada orang lain, karena itu merupakan hak pribadi yang harus kita jaga. Nah, jadi anak-anak, Ibu harapkan nanti kalian bisa mendengarkan dengan baik-baik hal-hal apa saja yang akan Ibu sampaikan terkait sistem reproduksi manusia ini. Mengerti? Ya, Bu. Nah, baik, di sini Ibu sudah membawa media pembelajaran, karena di sini Ibu tidak hanya akan menjelaskan materi secara lisan saja kepada kalian, karena Ibu mengerti jika Ibu hanya berbicara terus pasti kalian juga akan bosan. Nah, di sini Ibu sudah membawa media pembelajaran yang Ibu beri nama media pembelajaran Spin Pintar. Kenapa sih Bu kok dinamakan media pembelajaran Spin Pintar? Karena bentuknya ini adalah berbentuk spin, bisa diputar ya. Dan di bagian dalam spin ini sudah terdiri dari berbagai materi, dan di belakangnya juga sudah ada yang namanya kantong pintar. Nah, kantong pintar di sini di dalamnya terdapat materi yang menjelaskan tentang gambar-gambar yang ada di sini. Nah, oleh karena itu Ibu beri nama media pembelajaran ini sebagai Spin Pintar. Ya, Bu. Media pembelajaran ini akan membantu anak-anak untuk lebih memahami dan mengerti tentang organ-organ reproduksi manusia, terkait juga dengan penyakit dan cara menjaga organ reproduksi seperti itu. Di sini sudah terlihat kan? Coba ini gambarnya apa? Orang. Ya, anak laki-laki dan anak perempuan. Apakah kalian bisa menjelaskan setelah melihat yang Ibu bawa ini? Ya, Bu. Kira-kira maksudnya bagaimana ini? Kalau yang laki-laki itu memiliki sperma, kalau yang perempuan itu memiliki sel telur. Bagus. Ya, benar. Nah, di sini ada gambar anak laki-laki dan anak perempuan, dan di sini juga sudah ada sperma dan sel telur. Nah, maksudnya apa? Anak laki-laki memiliki sel kelamin, yakni disebut sperma, sedangkan perempuan memiliki sel kelamin yang disebut sel telur atau ovum. Nah, di mana kedua sel ini merupakan sel kelamin yang berfungsi sebagai sel yang bertugas dalam proses reproduksi untuk meneruskan keturunan, seperti itu. Jadi, adanya sel sperma dan sel telur ini dapat mengakibatkan adanya pembuahan. Nah, pembuahan ini akan menghasilkan keturunan seperti itu. Jadi berbeda ya apabila laki-laki memiliki sperma, sedangkan perempuan memiliki sel telur, di mana bentuk kedua sel ini juga berbeda. Jika sel telur berbentuk bulat telur, maka sperma memiliki bagian berupa kepala dan ekor seperti itu. Nah, lalu di sini juga sudah mempunyai gambar terkait organ reproduksi laki-laki dan perempuan untuk lebih memperjelas kalian. Nah, dari kedua gambar ini bisa dilihat bahwa kedua organ reproduksi antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Apabila bentuknya saja berbeda, maka bagian-bagiannya juga berbeda, serta fungsinya juga berbeda pula. Nah, Ibu akan bahas satu persatu. Yang pertama, Ibu akan bahas tentang organ reproduksi perempuan. Organ reproduksi perempuan, di sini ada dua gambar ya. Sebenarnya ini gambarnya sama, namun yang berbeda jika di atas ini gambar yang diambil dari tampak samping. Jadi diambilnya dari tampak samping, sedangkan ini dari tampak depan. Nah, organ reproduksi pada perempuan ini dibagi menjadi dua, yakni organ reproduksi dalam dan organ reproduksi luar.
organ reproduksi dalam luar ini maksudnya organ reproduksi yang bisa dilihat kasat mata, bisa langsung kalian lihat. Sedangkan yang di dalam tidak bisa langsung dilihat karena berada di dalam tubuh seperti itu. Nah, organ reproduksi luar pada perempuan ini terdiri atas vulva dan labium. Vulva itu apa, Bu? Vulva itu celah paling luar pada organ reproduksi, pada vagina, ya, yang dibatasi oleh dua bibir sepasang, bibir kanan kiri yang disebut labium. Nah, jadi labium itu bibir yang membatasi vulva seperti itu. Nah, sedangkan organ reproduksi dalam itu terdiri dari ovarium, bulatan ini namanya ovarium, terdiri dari sepasang ya, kanan dan kiri, terletak di bawah rongga perut. Kemudian ada tuba fallopi atau oviduct, tuba fallopi ini. Kemudian ada infundibulum. Kemudian ada uterus atau rahim. Kemudian ada endometrium atau dinding rahim. Kemudian ada cervix atau leher rahim. Dan kemudian ada vagina. Sudah jelas? Nah, kemudian ada organ reproduksi pada laki-laki. Sama halnya seperti pada perempuan, organ reproduksi pada laki-laki ini juga memiliki dua bagian, yaitu organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Di mana organ reproduksi luar itu terdiri dari penis dan skrotum. Nah, yang di sini bukan testis ya, tapi skrotumnya yang membungkus testis. Nah, sedangkan testis itu masuk ke organ reproduksi dalam. Nah, selain testis, pada organ reproduksi dalam itu juga ada epididymis, ini epididymis. Kemudian ada vas deferens, saluran ya. Selain itu ada kandung ini. Kemudian juga ada kelenjar reproduksi. Pada organ reproduksi laki-laki ada 3 kelenjar reproduksi, yakni kelenjar vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Nah, ini vesicula seminalis, ini kelenjar prostat, dan yang ini kelenjar Cowper. Nah, kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan lendir ataupun cairan yang akan bercampur dengan sperma seperti itu. Baik, untuk lebih memperjelas terkait pengertian, fungsi, dan struktur dari organ-organ ini, Ibu akan menggunakan spinita ini. Mengerti? Kita akan mulai dari organ reproduksi laki-laki ya. Yang pertama ada penis. Tadi penis sudah Ibu bilang bahwa penis ini termasuk ke dalam organ reproduksi laki-laki bagian apa? Luar apa dalam? Penis luar, bagus. Nah, kita melihat penjelasannya. Penis merupakan organ reproduksi luar karena berada di bagian luar tubuh dan dapat diamati secara langsung. Penis berfungsi sebagai saluran kencing dan saluran sperma. Jadi urin dan sperma yang akan keluar itu akan melalui penis. Nah, penis ini terbentuk dari otot-otot yang kuat dan tidak memiliki tulang seperti itu. Nah, pada penis ini juga ada lipatan-lipatan kulit yang disebut kuluk. Nah, bagian ini yang akan dipotong ketika seorang laki-laki dihitan atau disunat. Bisa dipahami? Paham. Jadi penis ini sebagai saluran apa? Saluran urin dan sperma. Yang kedua ada skrotum, juga termasuk organ reproduksi laki-laki bagian luar. Skrotum ini merupakan kantung yang membungkus testis. Fungsinya apa, Bu? Skrotum itu berfungsi
berfungsi untuk menjaga suhu testis agar tetap stabil. Jika suhu testis stabil, maka proses pembentukan sperma juga tidak akan terganggu karena testis ini merupakan tempat pembentukan sperma. Kemudian yang ketiga kita masuk pada organ reproduksi dalam. Yang pertama ada testis. Testis ini sudah ibu jelaskan tadi terdiri atas sepasang, terdiri atas 2 buah, di mana testis ini berfungsi untuk menghasilkan sperma sebagai sel kelamin laki-laki dan hormon testosteron. Nah, hormon testosteron itu untuk apa, Bu? Hormon testosteron itu adalah hormon reproduksi pada laki-laki yang berfungsi untuk memicu adanya perubahan fisik pada anak laki-laki ketika masuki masa pubertas. Dari tadi ibu sudah membahas pubertas. Kira-kira pubertas itu apa sih? Menurut kalian ada yang tahu? Dewasa lagi. Apakah kalian sudah masuk masa pubertas? Ya. Nah, jadi masa pubertas adalah masa di mana anak laki-laki maupun perempuan mengalami pematangan fungsi seksual secara sempurna. Jadi organ-organ reproduksi kalian sudah berfungsi secara sempurna. Oleh karena itu, pada masa pubertas ini ditandai dengan perubahan fisik maupun psikis pada anak laki-laki dan perempuan. Biasanya kalau pada anak laki-laki jika sudah memasuki masa pubertas, maka ditandai dengan ada tumbuhnya kumis, munculnya jakun. Tahu jakun? Tahu. Nah, kemudian suara menjadi lebih berat dan besar, dada lebih membidang seperti itu dan lebih kuat. Nah, untuk anak laki-laki. Sedangkan untuk anak perempuan pada umumnya biasanya pinggul membesar, kemudian tumbuh jerawat, terus payudara juga sudah mulai berkembang dan tumbuh rambut di beberapa bagian tertentu. Ngerti ya? Jadi Ya, Bu. anak-anak yang sudah masuk pada masa pubertas harus sudah membatasi pergaulan. Karena apa? Karena organ reproduksi sudah bekerja secara maksimal. Jika organ reproduksi kalian sudah matang, maka bukan tidak mungkin apabila kalian tidak menjaga pergaulan, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bisa dimengerti anak-anak? Ya, Bu. Kemudian ada epididymis. Epididymis ini merupakan saluran yang keluar dari testis, di mana epididymis ini berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan sperma sementara sebelum masuk berfungsi untuk menyimpan sperma sementara sebelum masuk ke saluran selanjutnya, begitu. Jadi sperma yang keluar dari testis ini selama sementara akan disimpan di dalam epididymis agar matang dengan sempurna seperti itu. Kemudian akan menuju ke vas deferens sebagai saluran sperma. Kemudian ada vas deferens. Vas deferens ini merupakan saluran sperma yang berbentuk panjang dan sebagai lanjutan dari epididymis. Nah, vas deferens ini berfungsi untuk menghubungkan epididymis dengan uretra. Ini vas deferens dan ini yang hitam, ini uretra. Jadi vas deferens ini berfungsi untuk menghubungkan epididymis di sini dengan uretra. Nah, vas deferens ini berfungsi sebagai saluran sperma menuju ke uretra. Jadi sperma yang ada di epididymis ini dibawa oleh vas deferens menuju ke Uretra. Kemudian ada uretra. Nah, uretra ini merupakan saluran reproduksi terakhir dari organ reproduksi laki-laki, di mana uretra ini berada di dalam penis dan
berfungsi sebagai tempat keluarnya urin dan juga Sperma. Nah, proses keluarnya sperma dari dalam uretra ini disebut apa? Ejakulasi. Ejakulasi merupakan suatu proses keluarnya sel sperma dari uretra. Mengerti? Kemudian kita masuk ke kelenjar reproduksi. Tadi aku sudah bilang bahwa kelenjar reproduksi pada laki-laki itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu ada kelenjar Cowper. Kita masuk ke Cowper dulu ya. Kelenjar Cowper. Nah, kelenjar Cowper ini merupakan kelenjar reproduksi pada laki-laki yang berbentuk menyerupai kacang dan berfungsi untuk menghasilkan lendir atau cairan yang bersifat basah. Nah, cairan ini berfungsi untuk melindungi sperma agar tidak mudah rusak, serta cairan bersifat basah ini juga berfungsi untuk menetralkan urin. Jadi urin yang pH-nya itu asam sekali maka bisa dinetralkan oleh lendir yang dihasilkan kelenjar Cowper ini agar proses pembentukan sperma ini tidak mengalami gangguan dan juga sperma yang dihasilkan juga tidak rusak seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada kelenjar vesicula seminalis. Nah, kelenjar vesicula seminalis ini merupakan kelenjar yang pada umumnya berbentuk seperti kantung kecil dan berfungsi untuk menghasilkan zat yang bersifat basah dan juga menghasilkan hormon prostaglandin yang berfungsi untuk pembentukan sperma juga. Nah, vesicula seminalis ini terletak di belakang kantung kemih. Nah, di belakang ini vesicula seminalis. Dan yang terakhir ada kelenjar apa? Prostat. Nah, kelenjar prostat ini merupakan kelenjar yang bentuknya menyerupai kue donat dan berfungsi untuk menghasilkan cairan yang bersifat asam. Nah, cairan yang bersifat asam ini juga berfungsi sebagai antibakteri. Kira-kira kenapa kok bisa asam bisa jadi antibakteri? Kenapa kira-kira? Ya, karena bakteri tidak menyukai suasana yang asam. Bakteri jika berada di suasana yang asam akan mati. Oleh karena itu, kelenjar prostat ini juga berfungsi sebagai antibakteri. Nah, untuk organ reproduksi laki-laki apa bisa dipahami anak-anak? Ya, Bu. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke organ reproduksi perempuan. Nah, yang pertama kita masuk ke vagina. Vagina termasuk organ reproduksi dalam, di mana vagina ini merupakan saluran reproduksi yang berfungsi sebagai tempat keluarnya darah menstruasi dan juga tempat jalur janin untuk lahir. Nah, vagina ini tersusun atas otot-otot yang elastis dan dilapisi selaput membran yang disebut selaput darah. Jadi, di dalam vagina itu terdapat selaput membran yang sangat tipis. Itu namanya selaput darah atau himen, di mana selaput ini sangat mudah rusak. Oleh karena itu, anak-anak jangan melakukan aktivitas yang berbahaya misalkan seperti naik sepeda lalu terjatuh, kemudian terkena benturan yang sangat keras. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan selaput darah ini menjadi rusak dan akhirnya pecah. Masyarakat beranggapan bahwa apabila anak perempuan yang masih belum menikah dan mengalami kerusakan pada selaput darahnya, maka dianggap tidak perawan. Padahal tidak hanya karena melakukan hal-hal yang melanggar norma dan aturan masyarakat saja selaput darah ini bisa rusak, namun juga karena insiden seperti kecelakaan yang telah Ibu jelaskan dapat menyebabkan selaput darah ini bisa rusak. Oleh karena itu kalian harus lebih Berhati-hati.
Kemudian ada vulva. Nah, vulva ini tadi sudah dijelaskan merupakan celah paling luar dalam sistem reproduksi pada perempuan yang diapit atau dibatasi oleh bibir yang disebut labium. Nah, labium ini adalah bibir yang membatasi vulva yang terletak di kanan dan kiri. Nah, kemudian ada ovarium yang di sini. Ovarium di sini merupakan organ yang berfungsi untuk menghasilkan ovum. Nah, selain ovum, ovarium juga berfungsi untuk menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Di mana hormon ini sama seperti laki-laki berfungsi untuk memancing adanya perubahan fisik ketika anak perempuan mengalami pubertas. Nah, kenapa kok bisa menghasilkan ovarium itu? Karena di dalam ovarium ini terdapat banyak sekali folikel. Folikel itu apa? Folikel itu kumpulan sel. Nah, kumpulan sel ini akan membentuk oosit. Oosit itu calon sel telur. Nah, oosit ini akan berkembang menjadi sel telur. Apabila sel telur sudah matang, maka akan dilepaskan. Dan proses pelepasannya itu dinamakan ovulasi. Ovulasi adalah suatu proses pelepasan sel telur yang telah matang dari ovarium menuju ke tuba Fallopi. Nah, kemudian kita masuk ke tuba fallopi. Nah, tuba fallopi ini merupakan saluran yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pembuahan atau fertilisasi. Benar. Di mana di dalam tuba fallopi ini terjadi proses fertilisasi atau pembuahan, yaitu proses bertemunya sel telur dan sperma. Apabila sudah terjadi fertilisasi, maka akan terbentuk yang namanya zigot. Nah, zigot ini akan berkembang menjadi embrio. Embrio akan berkembang menjadi janin di dalam apa? Rahim. Nah, kemudian ada infundibulum. Nah, infundibulum ini merupakan saluran yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan sel telur sementara, di mana pada infundibulum ini terdapat fimbre. Fimbre itu serabut. Ini fimbre. Nah, ketika ovarium melepaskan sel telur lepas, maka akan ditangkap oleh fimbre, dan masuk pada infundibulum. Ketika sudah siap, maka masuk ke tuba fallopi. Kemudian ada rahim di sini. Rahim ini merupakan organ reproduksi yang berbentuk seperti buah pir yang terbalik, ya kan? Nah, rahim ini berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. Nah, di dalam rahim ini ada yang namanya endometrium atau dinding rahim. Dinding rahim pada setiap perempuan itu memiliki ketebalan yang berbeda-beda tergantung siklus menstruasi. Dinding rahim ada kaitannya dengan terjadinya proses menstruasi pada perempuan, di mana proses menstruasi terjadi akibat penebalan dinding rahim karena sel telur yang tidak dibuahi. Apabila sel telur ini tidak dibuahi, maka akan terus menumpuk mengalami penebalan. Ketika mengalami sudah terlalu tebal, maka akan meluruh. Apa yang meluruh? Darah. Makanya proses peluruhan itu biasanya terjadi setiap 1 bulan sekali. Oleh karena itu, perempuan mengalami menstruasi selama 1 bulan sekali. Biasanya dalam jangka waktu 28 hari sekali. Seperti itu ya. Jadi proses menstruasi itu akibat apa? Akibat tidak terjadinya proses fertilisasi, sehingga mengakibatkan penebalan pada apa? Endometrium. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada cervix. Cervix ini adalah leher rahim. Nah, leher rahim ini berfungsi untuk menghubungkan antara uterus dan juga vagina. Seperti itu. Nah, kita sudah selesai mempelajari tentang organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Sampai di sini apa ada yang ditanyakan? Apakah sudah bisa dipahami? Oke. Kita lanjut pada penyakit organ reproduksi. Nah, organ-organ reproduksi ini juga bisa terserang penyakit, namanya penyakit kelamin.
Nah, di sini sudah ada yang pertama ada gonore atau GO. Kita lihat dulu. Nah, gonore ini merupakan penyakit kelamin yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Nah, penyakit ini biasanya diawali dengan rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing. Jadi ketika pipis itu biasanya keluar nanah, rasanya sakit, atau pada perempuan itu mengalami keputihan sampai berwarna hijau. Ya, keputihan ini kan biasanya keputihan yang normal itu biasanya lendir-lendir berwarna kuning kan ya. Namun ketika sudah berwarna hijau maka harus hati-hati. Bisa jadi kita sudah terkena gonore. Apa penyebabnya, Bu? Penyebabnya ya tadi bisa disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Jadi penyakit ini disebabkan oleh bakteri. Oleh karena itu, kalian harus rajin-rajin membersihkan organ reproduksi agar tidak ada bakteri. Nah, biasanya orang yang terkena gonore ini pada matanya itu akan berubah menjadi merah darah. Nah, orang-orang yang dengan gejala seperti ini bisa disebabkan karena mengalami gonore ini. Nah, kemudian yang kedua ada sifilis. Sifilis nama lainnya adalah raja singa. Nah, sifilis ini termasuk penyakit menular, jadi bisa menular. Nah, disebabkan oleh apa, Bu? Sifilis ini juga disebabkan oleh bakteri namanya Treponema pallidum. Kalau gonore disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae, kalau sifilis disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Nah, gejala penyakit ini biasanya terjadi luka di daerah sekitar kelamin, biasanya luka-luka. Nah, kemudian penyakit ini juga dapat menyebar dan menyerang organ-organ tubuh lainnya sehingga dapat menyebabkan kerusakan organ. Jadi, ketika sudah parah tidak hanya di sekitar organ kelamin saja yang bisa diserang, namun juga organ-organ yang lain seperti itu. Nah, kemudian ada herpes simplex. Nah, herpes simplex ini disebabkan oleh bakteri herpes simplex 2. Herpes simplex ini merupakan penyakit yang diawali dengan adanya lepuhan. Nah, biasanya itu muncul gatal-gatal. Di sekitar kami muncul gatal-gatal, kemudian biasanya meletus, keluar nanah dan luka. Setelah itu biasanya menyebar. Ketika sudah menyebar, maka juga akan menyerang organ-organ yang lainnya. Biasanya herpes simplex ini bisa disembuhkan, tapi akan terus-menerus kambuh. Ketika sudah sembuh, maka bisa jadi muncul kembali. Nah, itu tergantung bagaimana kita bisa merawat organ reproduksi kita. Selain ketiga penyakit di sini, masih banyak sekali penyakit-penyakit lain yang menyerang organ reproduksi, misalnya HIV/AIDS. Nah, biasanya penyakit-penyakit ini bisa disebabkan penularannya itu ketika melakukan seks bebas. Oleh karena itu, kenapa kita tidak pemerintah itu tidak pemerintah hukum dan agama tidak memperbolehkan kita untuk bergonta-ganti pasangan. Kenapa? Karena dapat menyebabkan penyakit kelamin. Misalkan si A suka bergonta-ganti pasangan, dia mengalami penyakit kelamin. Kemudian si A ini berhubungan dengan si B. Si B ini juga akan tertular. Si B berhubungan dengan si C dan si C akan terus seperti itu. Untuk menghindari penyakit-penyakit ini bagaimana, Bu? Nah, kita akan masuk ke cara menjaga organ reproduksi. Cara menjaga organ reproduksi ini ada banyak sekali anak-anak. Yang pertama ini menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut. Jadi kalau misalkan bahannya itu kasar juga akan menyebabkan iritasi kan. Oleh karena itu harus memilih bahan yang bertekstur lembut. Yang kedua, membiasakan diri untuk membilas organ reproduksi dengan air bersih ketika sudah selesai buang air kecil atau buang air besar dengan bersih. Namun jangan lupa, kan biasanya orang-orang itu selalu menggunakan sabun.
pada daerah kemaluan. Padahal itu tidak boleh. Kenapa? Karena sabun itu sifatnya basah. Jika digunakan di sekitar organ kemaluan, maka akan menyebabkan suasana organ kemaluan ini menjadi basah. Ya, lembab, basah. Ketika suasana menjadi basah, maka kuman-kuman akan sangat suka tumbuh di situ. Oleh karena itu, tidak sebaiknya jangan menggunakan sabun. Lebih baik dicuci dibilas dengan air bersih mengalir, kemudian dikeringkan dengan handuk atau tisu. Seperti itu untuk menjaga suasana organ reproduksi. Kemudian mengganti celana dalam minimal 2-3 kali sehari. Jadi jangan mengganti celana dalam 3 kali sehari, 3 hari sekali, tapi 2-3 kali dalam sehari. Untuk apa? Untuk mencegah penumbuhan kuman. Gak boleh. Kemudian memotong rambut di sekitar organ reproduksi. Ya, apabila sudah terlalu banyak maka juga harus dipotong. Kenapa? Karena jumlahnya akan menjadi sarang kuman seperti itu. Kemudian apabila kalian yang perempuan ketika mengalami menstruasi maka harus rajin mengganti pembalut. Biar apa? Biar tidak menjadi sarang kuman dan infeksi seperti itu. Kemudian menghindari penggunaan sabun yang tadi seperti yang sudah jelaskan, dan rajin berolahraga serta mengkonsumsi makanan yang bergizi seperti itu. Selain itu, menghindari perbuatan-perbuatan keras seperti tadi, seks bebas seperti itu, karena hal itu juga akan menyebabkan penyakit-penyakit lain yang timbul pada organ reproduksi. Baik anak-anak, Ibu sudah menjelaskan tentang organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan, kemudian Ibu juga sudah menjelaskan terkait penyakit-penyakit pada organ reproduksi, serta bagaimana cara menjaga organ reproduksi. Di sini Ibu kan sudah menjelaskan tadi panjang lebar, dan sekarang Ibu akan memberikan kesempatan pada anak-anak untuk menggunakan speed printer ini. Nanti kalian bisa memutar, kemudian akan sampai pada titik mana. Nah, setelah itu kalian baca dan coba kalian tebak dulu apa isinya, isi materi di dalamnya seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan. Setelah kalian sudah memaparkan, maka kalian bisa mengambil materi yang ada di dalamnya untuk mengecek apakah yang kalian sebutkan itu sudah benar atau belum. Nah, ini juga untuk menguji pemahaman kalian. Mengerti? Ya, Bu. Bu. Epididymis. Epididymis itu apa sih? Organ dalam yang berfungsi untuk menyimpan sel sperma sementara. Coba dilihat penjelasannya betul atau tidak. Bu, coba dibaca. Epididymis merupakan organ reproduksi dalam, yakni bagian saluran sperma yang berbentuk seperti tanda koma dengan ukuran kurang lebih 4 cm. Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Ovarium. Coba ovarium tadi tempat menghasilkan apa? Sel apa pada perempuan? Sel telur. Selain itu untuk menghasilkan apa juga ovarium itu? Hormon. Coba dilihat. Dibaca fungsinya. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Ovum. Ya, baru terakhir. Skrotum. Apa lagi? Berfungsi untuk membungkus testis. Ya, membungkus testis, benar. Coba dilihat.
biar lebih jelas. Protum berfungsi untuk menjaga tubuh fetus agar sesuai untuk melakukan reproduksi sperma. Jadi strategi ini berfungsi untuk membungkus testis agar seluruh testis untuk menghasilkan sperma itu Stabil. Oke, bagus Leli. Tepuk tangan dulu untuk Leli. Baik, selanjutnya kita. Kita sifilis. Coba dijelaskan sedikit. Apa itu sifilis? Gatal-gatal bu. Ya, termasuk penyakit organ reproduksi. Namanya sifilis apa aja? Ada sini. Ada Singa. Biasanya tanda-tanda awal sifilis itu apa? Seperti tadi yang boleh dijelaskan? Apa? hubungan seks. Ya, bisa dijawabkan oleh ibu. Tanda-tanda gejalanya itu apa? Muncul apa? Lalu apa? Coba dilihat penjelasannya. Sifilis atau raja singa merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema plamidum. Jadi diingat-ingat kalau sifilis itu dia diakibatkan oleh bakteri apa? Treponema plamidum. Pars deferens. Pars deferens. Coba saluran apa? Saluran kencing. Ya, menghubungkan apa? Bukan saluran kencing, tapi saluran sel sperma. Jadi pas deferens ini tadi saluran yang menghubungkan antara apa? Epididymis dengan uretra. Bagus. Coba dilihat penjelasannya biar bisa lebih dimengerti. Pars deferens merupakan organ reproduksi dalam, yakni bagian saluran sperma yang berbentuk saluran panjang sebagai lanjutan dari epididymis. Jadi diingat-ingat kalau pas deferens itu adalah saluran sperma dari epididymis menuju ke uretra. Oke, next terakhir. Penis. Termasuk organ reproduksi luar atau dalam? Luar. Isinya apa? Tempat keluarnya apa? Tempat keluarnya sperma, kencing. Coba dilihat penjelasannya. Penis merupakan organ reproduksi luar karena berada di bagian luar tubuh dan dapat diamati secara langsung. Betul. Oke, bagus. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita. Jadi anak-anak, bagus sekali ya. Tadi kalian sudah mempraktekkan penggunaan dari spin pintar ini. Kira-kira dengan menggunakan spin pintar ini jadi lebih mudah atau lebih susah mempelajari? Lebih mudah. Ya. Oke. Kita sudah selesai mempelajari materi hari ini terkait organ reproduksi, penyakit-penyakit organ reproduksi, dan juga cara menjaga organ reproduksi. Dan kita sudah melampaui seluruh tujuan pembelajaran yang hendak kita capai. Kira-kira ada yang mau membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, simpulkan sedikit saja, tidak apa-apa. Simpulannya apa saja? Kita sudah mempelajari apa saja? Simpulannya adalah kita mempelajari bahwa reproduksi itu ada dua, yaitu reproduksi bagian laki-laki sama reproduksi bagian perempuan, dan memiliki fungsi-fungsi tertentu. Sudah. Ya. Oke, jadi Ibu simpulkan pembelajaran hari ini yakni bahwa dalam sistem reproduksi pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi pada laki-laki dan organ reproduksi pada perempuan. Selain itu,
Organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan juga dibedakan menjadi organ bagian luar dan organ bagian dalam. Organ reproduksi pada perempuan terdiri dari vulva, labium, ovarium, tubal fallopi, rahim, endometrium, vagina, dan cervix. Sedangkan organ reproduksi pada laki-laki terdiri dari penis, scrotum, testis, epididymis, vas deferens, uretra, kelenjar Cooper, kelenjar vesicula seminalis, dan kelenjar prostat. Selain itu, kita juga sudah mempelajari penyakit-penyakit yang menyerang organ reproduksi. Yang pertama yakni ada gonorrhea disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea. Kemudian ada penyakit sifilis atau rajasinia yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Yang ketiga ada penyakit herpes simplex yang disebabkan oleh bakteri herpes simplex 2. Kemudian kita juga sudah belajar tentang cara menjaga organ reproduksi, diantaranya seperti menggunakan celana dalam dengan bahan kain yang lembut, kemudian mengganti celana dalam 2-3 kali sehari, kemudian rajin membilas organ reproduksi, makan makanan yang bergizi, dan mengganti pembalut, dan juga menghindari kegiatan seks bebas. Sebelum menutup pembelajaran ini, untuk menguji pemahaman kalian, silahkan kalian kerjakan tes ini. Linknya dulu. Ya, silahkan diberi nama dan kerjakan sesuai yang kalian sudah ketahui setelah tadi mendengarkan materi. Baik, setelah Ibu sedikit membaca hasil dari pekerjaan kalian tadi, sudah banyak yang benar ya. Jadi menurut Ibu, pemahaman kalian terkait materi sistem reproduksi manusia ini sudah cukup baik, dan silakan bisa ditingkatkan lagi nanti di rumah, bisa dipelajari kembali dan diingat-ingat kembali hal apa saja yang sudah Ibu sampaikan tadi. Baik, kita sudah berada di akhir pembelajaran, dan Ibu harapkan semoga ilmu dan materi yang telah Ibu sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian manfaatkan untuk kehidupan kalian sehari-hari. Amin. Jangan lupa untuk terus belajar dan belajar agar pemahaman kalian bisa terus bertambah, dan juga ilmu yang kalian dapatkan serta wawasan kalian juga semakin luas. Sebelum menutup pembelajaran pada siang hari ini, silakan kita membaca doa terlebih dahulu menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya selama mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.